Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa kembali di video pembelajaran Kalkulus 2. Kali ini dengan saya Dian Widya, kita akan membahas materi tentang turunan fungsi 2 atau lebih variabel dengan subbahasan limit dan kekontinuan. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan nantinya mampu menentukan limit dan kekontinuan fungsi 2 variabel. Sebelum kita membahas tentang limit fungsi 2 variabel, mari kita review kembali limit fungsi 1 variabel yang sudah pernah dipelajari. Secara intuitif, notasi ini artinya ketika X mendekati nilai C tetapi X bukan C, maka fx mendekati nilai L. X mendekati C di sini bisa dari sebelah kanannya dan juga dari sebelah kirinya. Sehingga limit fx ketika x mendekati C akan sama dengan L jika dan hanya jika limit kanan dan limit kirinya memberikan nilai yang sama, yaitu L. Untuk limit fungsi 2 variabel, notasi ini artinya nilai fx, y semakin mendekati nilai L ketika x, y mendekati a, b. X, Y mendekati A, B di sini bisa dari berbagai arah. Ada tak berhingga banyaknya lintasan menuju titik A, B. Jadi, jika dari semua arah bagaimanapun lintasan yang dilaluinya menuju titik A, B, fx, y mendekati satu nilai yang sama yaitu L, maka barulah kita bisa menyimpulkan bahwa limit fx, y ketika x, y mendekati A, B adalah sama dengan L. Nah, sekarang bagaimana definisi formalnya? Mari kita review kembali di limit fungsi 1 variabel. Limit fx ketika x mendekati C sama dengan L artinya untuk setiap bilangan positif epsilon yang diberikan, berapapun kecilnya, terdapat bilangan positif delta yang bersesuaian, sedemikian sehingga jika jarak antara X dan C lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari delta, maka jarak Fx dan L lebih kecil dari epsilon. Nah, jarak X dan C lebih besar dari 0 ini menunjukkan bahwa X tidak sama dengan C. Sekarang kita coba lihat ilustrasinya. Jika diberikan sembarang epsilon, akan terdapat delta yang bersesuaian, sedemikian sehingga titik-titik yang jarak antara titik tersebut dengan C itu lebih kecil dari delta, yaitu titik yang berada di interval ini, C min delta sampai C plus delta, maka kita lihat nilai fungsinya. Nilai fungsinya fx jaraknya dengan L itu akan lebih kecil dari epsilon. Atau fx-nya berada di interval L min epsilon sampai L plus epsilon. Sekarang kita lihat definisi formal untuk limit fungsi 2 variabel. Limit fx, y ketika x, y mendekati a, b sama dengan L artinya untuk setiap bilangan positif epsilon berapapun kecilnya, terdapat bilangan positif delta yang bersesuaian, sedemikian sehingga jika jarak antara x, y dan a, b lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari delta, maka jarak antara fx, y dan L lebih kecil dari epsilon. Nah, kalau kita anggap x, y dan a, b ini sebagai vektor, maka jarak antara x, y dan a, b itu adalah norm dari selisih vektornya, yaitu akar dari x min a kuadrat ditambah y min b kuadrat. Bagian jarak yang lebih besar dari 0 atau akar ini lebih besar dari 0 menunjukkan bahwa x, y tidak sama dengan a, b. Itu menunjukkan bahwa f, x, y tidak harus terdefinisi di a, b karena x, y yang kita perhatikan adalah yang bukan sama dengan titik a, b. Kemudian
jarak lebih kecil dari delta atau akar ini lebih kecil dari delta, kalau ini kita kuadratkan, menunjukkan bahwa X, Y yang kita perhatikan itu adalah yang berada di dalam lingkaran dengan jari-jari delta dan pusat lingkarannya berada di titik A, B. Sekarang kita lihat ilustrasinya. Misalkan ini adalah grafik fungsi f, x, y. Ini titik A, B yang tingginya ke permukaan adalah L. Jika diberikan sembarang epsilon, akan terdapat delta sedemikian sehingga untuk semua titik yang berada di dalam lingkaran dengan jari-jari delta dan titik pusat lingkarannya di A, B, kita lihat nilai fungsinya. F, X, Y jaraknya dengan L lebih kecil dari epsilon, atau nilai F, X, Y berada di antara L min epsilon dan L plus epsilon. Berdasarkan definisi limit yang sudah dibahas tadi, baik secara intuitif maupun secara formal, berikut beberapa catatan penting tentang limit fungsi dua variabel. Yang pertama, bagaimanapun lintasan yang dilalui saat X, Y mendekati A, B, nilai f, X, Y semakin mendekati nilai L yang sama. Dengan kata lain, jika kita menemukan ada lintasan yang berbeda menghasilkan nilai L yang berbeda, maka kesimpulannya nilai limitnya tidak ada. Poin yang kedua, fungsi f, x, y tidak harus terdefinisi pada A, B. Berdasarkan jarak x, y dan A, B lebih besar dari 0, ini menunjukkan bahwa x, y tidak sama dengan A, B. Sehingga titik-titik X, Y yang diperhatikan di sini adalah titik selain A, B yang berada di dalam lingkaran dengan jari-jari delta dan titik pusatnya di A, B. Poin yang ketiga, definisi limit ini dapat diperluas untuk fungsi 3 atau lebih variabel. Nah, sekarang bagaimana kita menentukan nilai limit fungsi 2 variabel ini? Untuk fungsi-fungsi tertentu, menentukan nilai limitnya sederhana caranya. Seperti halnya yang berlaku di limit fungsi satu variabel, jika f fungsi polinomial atau fungsi rasional, maka limit fx ketika x mendekati c akan sama dengan fc. Jadi kita tinggal melakukan substitusi aja x dengan c. Dengan catatan, untuk fungsi rasional penyebutnya tidak boleh bernilai 0. Untuk fungsi dua variabel, jika f, x, y adalah fungsi polinomial, maka limit f, x, y ketika x, y mendekati A, B adalah f A, B. Jadi kita tinggal lakukan substitusi A, B ke x, y. Nah, polinomial dalam variabel x dan y itu adalah fungsi dalam bentuk double sigma konstanta Cij dikali x pangkat I dikali y pangkat j, di mana j-nya dari 0 sampai m dan i dari 0 sampai n. Sedangkan fungsi rasional dalam variabel x dan y adalah fungsi pembagian dua buah fungsi polinomial dengan asumsi bahwa fungsi bagian penyebut tidak bernilai 0. Jika f, x, y adalah fungsi rasional di mana bagian penyebutnya tidak bernilai 0 di titik A, B, maka limit f, x, y ketika x, y mendekati A, B dapat dicari dengan melakukan substitusi juga. Jika f, x, y sama dengan fungsi pembagian dua buah polinomial, di mana ketika x, y mendekati A, B, limit fungsi penyebut sama dengan 0, dan limit fungsi pembilangnya tidak sama dengan 0, maka limit dari fungsi pembagian
dua polinomial tadi ketika x, y mendekati a, b tidak ada. Sekarang kita lihat contoh soalnya. Hitung limit berikut jika ada. Untuk soal yang pertama, kita lihat bahwa x kuadrat y ditambah 3y ini adalah fungsi polinomial. Sehingga berdasarkan teorema A tadi, untuk menentukan limitnya tinggal kita lakukan substitusi x dengan 1 dan y dengan 2. Sehingga nilai limitnya adalah 8. Untuk soal yang kedua, x kuadrat plus y kuadrat plus 1 per x kuadrat min y kuadrat ini adalah fungsi rasional. Tetapi limit dari fungsi penyebutnya ketika x, y mendekati 0,0 nilainya 0, sedangkan limit fungsi pembilangnya nilainya 1. Sehingga berdasarkan teorema A tadi, menyimpulkan bahwa limit dari fungsi ini ketika x, y mendekati 0,0 tidak ada. Kita lihat contoh 2 ini. Tentukan apakah fungsi f x, y sama dengan x kuadrat min y kuadrat per x kuadrat plus y kuadrat mempunyai limit di titik asal. Dengan kata lain, ingin menentukan nilai limit dari fungsi f ketika x, y mendekati 0,0. Fungsi f ini merupakan fungsi rasional. Kita lihat limit dari fungsi penyebutnya ketika x, y mendekati 0,0 adalah 0, dan limit dari fungsi pembilangnya juga 0. Jadi kita tidak bisa menggunakan teorema A yang tadi. Lalu bagaimana caranya? Ini akan dijelaskan di video berikutnya. Jadi sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.